Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan rahasia bagaimana caranya membuahkan anggur secara standar internasional yang dilakukan oleh para petani anggur. Penasaran? Simak terus. Selamat datang bagi yang baru bergabung di channel ini. Perkenalkan, nama saya Supergen Pengangguran dari Lombok. Buat teman-teman yang ingin tambah mahir untuk membuahkan anggurnya, silahkan subscribe channel ini. Nah, di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk melakukan pembuahan yang kedua. Dan cara ini bisa teman-teman gunakan untuk membuahkan anggurnya yang susah sekali untuk dibuahkan. Dan cara ini juga untuk bisa menyehatkan atau menyuburkan tanaman anggur kita, minimal kita lakukan 6 bulan sekali. Jadi apa saja tips dan rahasianya? Silahkan simak video berikut ini. Sebelum melakukan pembuahan, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu gimana pohon anggur ini berbuah di negara asalnya yang memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Di musim gugur, tanaman anggur berhenti tumbuh dan merontokkan semua daunnya. Setelah itu, masuk ke musim dingin. Tanaman anggur yang sudah merontokkan daunnya akan memasuki masa dorman atau tertidur karena pohon telah membeku. Di musim semi, es mulai mencair dan asupan air mulai memasuki pohon anggur. Tunas mulai tumbuh disertai buah. Di musim panas, buah anggur mulai matang dan siap untuk dipanen. Dan itu terjadi berulang-ulang selama hidupnya. Nah, karena kita sudah tahu gimana anggur berbuah, saatnya kita merekayasa pohon anggur seperti di negaranya sendiri. Siap-siap, mohon simak dengan baik-baik. Ada 4 prosedur yang akan kita lakukan untuk membuahkan anggur dengan merekayasa habitat aslinya. Yang pertama adalah pemupukan. Yang kedua, pengeringan. Yang ketiga, pengairan. Yang keempat, pemangkasan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pemupukan yang saya akan jelaskan kali ini adalah pemupukan yang perlu teman-teman lakukan setiap 3 bulan atau minimal 6 bulan sekali. Mengapa begitu? Agar media tanam tetap subur secara organik. Nah, ini adalah pupuk kompos yang sudah saya persiapkan untuk menyuburkan tanaman saya. Pupuk kompos ini saya buat sendiri teman-teman, dengan menggunakan daun-daun anggur yang sudah saya pangkas, kemudian dicampur dengan tanah sedikit dan dicampur dengan bakteri M4. Nah, M4 ini teman-teman bisa beli di toko pertanian ataupun di toko online, sangat banyak sekali. Nah, di sini juga ada cara penggunaannya. Jika teman-teman masih bingung cara penggunaannya, mungkin besok saya akan memberikan tutorialnya. Nah, pupuk kompos yang sudah saya siapkan ini rencananya akan saya tanam di sekitaran pohon saya, sekitar 1 meter jaraknya dengan pohon saya. Nah, sekitar di situ ya teman-teman ya. Setelah kita menggali sedalam sekitar 40 cm teman-teman ya. Sekarang tinggal kita masukkan pupuk kompos ini ke dalam lubang yang telah kita buat. Selain pupuk kompos, yang saya siapkan juga adalah sekam bakar. Nah, ini untuk menjaga keporosan media tanam yang akan kita tanam di lubang yang telah kita buat. Jadi ini seperti kita menyiapkan media tanam saat baru mulai menanam anggur. Setelah semuanya tertutup, nah ini yang tidak kalah penting teman-teman. Apa itu? Yaitu kapur dolomit atau kapur pertanian. Jadi kapur ini sangat penting sekali kita berikan ke tanaman kita. Minimal 6 bulan sekali guys. Kenapa? Karena
Setiap kita melakukan pemupukan, maka pH tanah kita akan berangsur menjadi asam atau turun. Jika pH tanah kita asam, maka pohon tidak mampu menyerap unsur hara yang ada dalam tanah. Bisa dibilang pemupukan kita akan sia-sia. Jadi, jangan lupa siapkan kapur dolomite di rumah Anda. Awal musim kemarau adalah saat yang tepat untuk melakukan pembuahan. Mengapa begitu? Karena kita bisa melakukan stres air atau pengeringan untuk merekayasa saat pohon anggur di fase tertidur atau dormansi. Stres air dilakukan dengan cara tidak memberikan asupan air selama 10 hari atau hingga daunnya mengering. Setelah melakukan pengeringan, sekarang kita melakukan penyiraman sebagaimana mestinya setiap 3 hari sekali, beserta pupuk generatif seminggu sekali. Buat yang belum tahu pupuk generatifnya, bisa klik link di atas. Setelah kita melakukan pengairan, sekarang waktunya kita melakukan pemangkasan atau pruning. Jadi sebelum kita melakukan pemangkasan, yang perlu kita perhatikan adalah pastikan kondisi pohon anggur kita dalam kondisi prima atau kondisi subur. Ciri-cirinya dengan banyak daun dan tunas yang sehat yang telah tumbuh di pohon anggur kita. Semakin subur, otomatis semakin bagus buah yang akan dihasilkan. Selain itu, teman-teman juga harus memperhatikan besar batang tersier. Besar batang tersier harus minimal sebesar pensil. Semakin besar batang tersier, otomatis semakin bagus juga buah yang akan dihasilkan. Nah, sekarang saya akan melakukan pemangkasan di batang tersier, menyisakan 2 hingga 3 mata tunas. Nah, seperti inilah hasilnya setelah kita melakukan pemangkasan, teman-teman. Nah, inilah metode pruning yang kita lakukan dengan menyisakan 2 hingga 3 mata tunas tanpa menyisakan satu pun daun. Nah, inilah penampakannya jika dilihat dari bawah, teman-teman. Nah, inilah penampakan setelah 2 minggu. Terlihat tunas-tunas baru sudah mulai keluar. Nah, inilah penampakan setelah 1 bulan setelah pruning. Jadi sudah terlihat bunga-bunga sudah mulai bermunculan. Hampir semua tunas yang muncul membawa bunga, teman-teman. Dan untuk jenis karnival ini, untuk matang sempurna membutuhkan waktu sekitar 4 bulan setelah pruning, teman-teman. Dan inilah keistimewaannya kita menanam anggur. Apabila sudah selesai kita melakukan pemanenan, yang kita butuhkan adalah melakukan cara yang sudah saya jelaskan di video ini, tanpa perlu kita menanam ulang lagi. Dan ini akan berlangsung selama ratusan tahun selama pohon ini tetap hidup, teman-teman.
Jadi pesan saya buat teman-teman semua yang menyimak video ini dari awal sampai terakhir adalah teman-teman tidak perlu fokus untuk membuahkan anggur. Yang teman-teman fokuskan adalah untuk membuat batang-batang tersier yang sehat. Nah, apabila batang tersier ini sudah terbentuk, maka secara otomatis pohon anggur kita akan berbuah, teman-teman. Mungkin kita akan zong di pembuahan pertama, tetapi bisa kita melakukan pembuahan kedua, ketiga, dan keempat. Dan intinya di batang tersier inilah akan muncul bunga. Yang kita butuhkan adalah kesabaran dalam membuat percabangan ini. Jadi ingat, fokuslah dalam membuat batang-batang tersier yang sehat. Demikian video ini saya buat. Terima kasih sudah mau menonton. Terima kasih yang sudah mau mensubscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.